Mari kita satu hati dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur buat sepanjang minggu ini Engkau yang menyertai, memelihara kami. Terima kasih dan kami mengucap syukur. Masuk di tahun 2026 ini Tuhan, kami masih memiliki semangat yang baru, yang menyala-nyala di dalam Engkau. Bapa, inilah kerinduan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami, hingga kami boleh mengerti, memahami, bahkan mengaplikasikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau katakan kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home CC dimanapun berada. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana memulai ulang hubungan, ya. Yang tentunya akan saya ambil dalam Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 24 tentang perumpamaan anak yang hilang. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, dalam pembelajaran kita hari ini, ya, dengan tema memulai ulang hubungan, saya mengambil subtema bagaimana ini adalah bukan kisah anak yang hilang, tapi kisah bapak yang ditinggalkan. Jadi saya berharap kita bisa mendapatkan satu point of view yang berbeda, ya, dari angle yang berbeda, ya. Bapak Ibu Saudaraku, di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 24 ini, ya, saya tidak bacakan secara keseluruhan di awal. Saya rindu nanti kita akan membedah satu persatu ayat itu satu persatu, ya, dan kemudian kita coba memahami dan mengerti, ya. Nah, perumpamaan di dalam perumpamaan anak yang hilang ini, tentang anak yang hilang ini, di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 24 itu bukan kisah anak nakal yang kasihan, ya. Kalau kita melihat ini adalah kisah relasi atau hubungan yang hancur karena keputusan sadar yang telah diambil. Perhatikan, ini adalah keputusan sadar yang diambil. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada siapa? Kepada orang Farisi dan ahli Taurat. Orang religius yang merasa diri paling dekat dengan Allah. Tapi sebenarnya orang Farisi dan ahli Taurat tidak mengerti apa yang namanya hati Bapa. Perumpamaan ini bukan sekedar cerita moral tentang anak nakal yang bertobat. Ini adalah senjata teologis yang Yesus tujukan langsung kepada orang Farisi dan ahli Taurat. Inilah mereka yang dinamakan para anak sulung rohani, yang merasa diri dekat Allah, tapi sebenarnya asing dari hati Allah. Nah, jika kita melihat sesungguhnya, Bapak Ibu Saudaraku, ada sebuah fakta kontekstual yang mengubah segalanya. Kenapa? Karena di dalam budaya Yahudi, meminta warisan saat ayahnya masih hidup, itu bukan sekadar tidak sopan, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi ini merupakan pernyataan, pengakuan simbolis tentang kematian, ya, terhadap si ayah ini. Anak bungsu ini berkata, "Ayah, bagiku kau lebih berguna mati daripada hidup." Ya, kalau pernyataan simbolisnya kurang lebih seperti itu. Oleh karenanya, Bapak Ibu Saudaraku, kita tidak bisa melihat konteks anak yang hilang ini kalau kita belum memahami konteks, ya, perumpamaan ini dengan lebih dalam. Kenapa demikian? Karena dalam kehidupan kita ini, ya, ada yang hidup seperti anak bungsu, ada yang mentalnya seperti anak sulung, dan sama-sama jauh dari Bapa. Nah, Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home CC dimanapun berada, fokus kita hari ini adalah bagaimana relasi yang rusak bisa dimulai kembali. Bagaimana relasi, hubungan yang broken itu tadi, ya, bisa dimulai kembali, dan apa harga sebenarnya dari pemulihan itu. Ya, kita bahas ya satu persatu, ya. Kita lihat. Saya akan bagi dalam 4 bagian. Kita bahas dalam Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 13 lebih dulu. Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 13. Ayat 11, Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Perhatikan. Ayat 12, kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Ayat 13, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh
Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Bapak Ibu Saudaraku, Yesus memulai perumpamaan ini dengan kalimat yang sederhana. Ada seorang yang mempunyai 2 anak laki-laki. Tidak ada penjelasan panjang tentang siapa ayah ini. Ya, karena fokus Yesus bukan pada status sosialnya, melainkan pada relasi di dalam keluarga. Relasi inilah yang akan menjadi medan konflik, ya, kehancuran dan juga pemulihan. Nah, pada ayat 12, anak yang bungsu berkata kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Kata-kata ini sering dibaca tanpa bobot budaya. Ya, sejujurnya, secara konteks, permintaan ini adalah pelanggaran relasional yang serius, Bapak Ibu Saudaraku. Kenapa? Anak itu tidak meminta izin untuk mengelola harta, tapi minta kepemilikan penuh atas warisan yang seharusnya diterima setelah kematian ayahnya. Dengan kata lain, anak bungsu ini menempatkan harta di atas hubungan, harta di atas relasi, dan kebebasan di atas otoritas. Ayat ini menunjukkan bahwa kehancuran rohani tidak selalu dimulai dari dosa besar, Bapak Ibu Saudaraku, tetapi dari prioritas yang salah. Anak ini tidak berkata, "Aku membenci ayahku." Enggak. Ia hanya berkata, "Aku ingin hidup dengan caraku sendiri." Itulah inti pemberontakan manusia terhadap Allah. Bukan kebencian yang terbuka, bukan kebencian yang terang-terangan, Bapak Ibu Saudaraku, melainkan penyingkiran Allah dari pusat hidup. Amin. Ayat 12 diakhiri dengan kalimat yang sunyi tapi mengerikan. Lalu ayah itu membagi hartanya di antara mereka. Tidak ada protes dari ayah. Tidak ada perlawanan. Ayah mengizinkan. Disinilah kita melihat satu kebenaran, satu prinsip rohani yang sering disalahpahami. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudaraku. Kasih Allah tidak selalu mencegah keputusan yang salah. Wow. Saya ulangi. Kasih Allah tidak selalu mencegah keputusan yang salah. Kenapa? Karena Tuhan memberi manusia kebebasan, bahkan ketika kebebasan itu akan melukai hubungan manusia dengan Allah. Masuk ke ayat 13. Ayat ini berkata bahwa beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya dan berangkat ke negeri yang jauh. Bapak Ibu Saudaraku, ini bukan keputusan impulsif saat. Ia atau anak bungsu ini merencanakan kepergiannya. Ya, anak bungsu ini mencairkan aset. Anak bungsu ini memutuskan keterikatan. Negeri yang jauh menggambarkan hidup yang terlepas dari segala nilai-nilai rumah. Dia mau hidup tanpa koreksi. Dia mau hidup tanpa suara Bapa. Di negeri ini, di negeri itu, ia hamburkan hartanya dengan hidup berfoya-foya. Bapak Ibu Saudaraku, Lukas tidak merinci bentuk dosanya. Ya, karena fokusnya bukan pada jenis dosanya, tetapi pada pola hidup tanpa kendali. Saya berharap Bapak Ibu Saudaraku menangkap poin ini. Secara ekonomi, ya, ini gambaran pengelolaan yang nihil. Tidak ada perhitungan, tidak ada tanggung jawab, tidak ada visi jangka panjang. Secara rohani, ini hidup yang dipimpin oleh keinginan dan bukan pada kebenaran. Katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada, jika kita melihat kembali, ayat 12 ini mengandung bom teologis. Kenapa? Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Kata Yunani harta milik itu adalah ousia. Di sini bukan sekadar uang, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi ousia adalah hakikat, substansi, keberadaan. Artinya apa? Artinya anak ini meminta hakikat hubungan ayah-anak diubah menjadi transaksi komoditas. Wow, hubungan yang rusak. 3 lapisan pemberontakan ini. Pertama adalah lapisan relasional, Bapak Ibu Saudaraku. Si anak ini memutus komunio, persekutuan, menjadi kontraktio, kontrak.
Yang kedua, lapisan pemberontakan adalah lapisan eksistensial. Ia mengubah status anak menjadi penerima manfaat. Dan yang ketiga, lapisan teologis. Ini adalah gambaran sempurna manusia berdosa. Menginginkan berkatnya Allah, tapi tidak menginginkan Allahnya itu sendiri. Kalimat Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Ini kalimat yang sopan secara bahasa, tapi kejam secara arti atau makna. Kenapa? Dalam budaya Yahudi, meminta warisan saat ayah masih hidup sama dengan berkata, "Aku ingin hartamu, tapi aku tidak ingin kehadiranmu." Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada, hubungan tidak rusak karena emosi. Hubungan itu rusak karena keputusan. Perhatikan, anak bungsu ini tidak diusir, tidak ditipu, tidak diperlakukan tidak adil. Tapi anak bungsu ini memilih untuk menjauh. Banyak orang Kristen melakukan hal yang sama, Bapak Ibu Saudaraku. Mau berkat tapi tidak mau ketaatan. Mau kuasa Tuhan tapi tidak mau hidup dalam otoritasnya. Mau surga tapi tidak mau hidup kudus. Bapak Ibu Saudaraku, ini iman konsumtif, bukan relasi. Bapak Ibu Saudaraku, uang tanpa karakter hanya mempercepat kehancuran. Dan kalau kita lihat kebenarannya hari ini, banyak orang Kristen hidup seperti anak bungsu, menikmati warisan, berkat, talenta, karunia, sambil perlahan tapi pasti menjauh, ya, menjauh dari Allah, tidak punya kerinduan akan Allah sendiri, menjauhkan diri dari sang pemberi warisan itu. Bagian pertama ini dalam Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 13. Saya mau katakan ada satu bagian relasi rusak dimulai dari keputusan yang salah. Bagian yang kedua yang kita mau bahas, ya, di dalam Lukas 15 ayat 14 sampai dengan 16. Kehancuran adalah guru yang jujur. Kehancuran adalah guru yang jujur. Yuk kita bahas. Lukas 15 ayat 14. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Ayat 15. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Ayat 16. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Bapak Ibu Saudaraku, ayat 14 menjadi titik balik pertama. Ya, dikatakan ini, setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan. Nah, kata setelah itu jadi penting. Kenapa? Krisis datang bukan saat ia berdosa, tetapi saat sumber dayanya habis. Dosa sering tidak langsung terasa menyakitkan, Bapak Ibu Saudaraku. Ia baru terasa ketika penopang hidup runtuh. Anak ini mulai berkekurangan. Bukan karena ayahnya ya menghukumnya, tapi karena realitas hidup yang menagih konsekuensinya. Pada ayat 15 sampai 16, kehancuran semakin dalam. Ia bekerja pada seorang majikan di negeri itu dan dikirim ke ladang untuk memberi makan babi. Nah, Bapak Ibu Saudara perhatikan, bagi pembaca Yahudi ini adalah simbol kehinaan total, ya. Anak ini bukan hanya miskin. Anak bungsu ini kehilangan identitas religius dan juga martabat sosial. Ia lapar dan bahkan ampas makanan babi pun tidak diberikan kepadanya. Dunia yang sebelumnya ia kejar ternyata tidak pernah berniat memelihara dia. Ayo kita perhatikan baik-baik. Kita perhatikan kembali di ayat 14. Setelah dihabiskan semuanya itu, timbullah bencana kelaparan. Kalau kita lihat urutannya, Bapak Ibu Saudaraku, ya, uang habis, krisis datang, teman hilang, martabat runtuh. Akhirnya apa? Ia berakhir memberi makan babi, binatang najis bagi orang Yahudi. Ini adalah kehinaan total. Bapak Ibu Saudaraku, tolong camkan baik-baik.
Terkadang Tuhan tidak selalu menghentikan kita saat kita salah. Kadang Tuhan membiarkan kita jatuh sampai kita sadar. Kalau Tuhan selalu menolongmu tepat sebelum hancur, mungkin kamu tidak akan pernah bertobat. Banyak orang menyalahkan Tuhan saat hidup hancur. Banyak orang menyalahkan Tuhan saat hidup hancur. Padahal kalau kita lihat, Tuhan hanya menghormati pilihan mereka. Tuhan hanya menghormati pilihan. Bapa hanya menghormati pilihan daripada anak bungsu ini. Maka bagian pertama, dengan keputusan anak bungsu secara sadar. Kerusakan hidup ya sering bukan karena Tuhan kejam, Bapak Ibu Saudara, tapi kitanya yang terlalu keras kepala. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat musisi dimanapun berada, jika kita melihat kembali di ayat yang 14 ini, ada satu frase kritis, dikatakan ini, setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan. Allah di dalam kedaulatannya mengizinkan kita menghabiskan semua warisan rohani kita sampai habis. Mengapa? Ini adalah anugerah yang terasa seperti kutuk. Allah menghormati keputusan kita bahkan sampai ke konsekuensi terakhir. Terkadang Tuhan atau Allah membiarkan kita menggali sumur sampai dasar agar kita belajar memandang ke atas. Penghukuman terbesar Allah atau Tuhan adalah membiarkan kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Hati-hati, Bapak Ibu Saudaraku. Memberi makan babi. Ayat 15, simbolisme babi yang menggetarkan, Bapak Ibu Saudaraku. Bagi orang Yahudi bukan sekadar pekerjaan rendah. Bukan sekedar pekerjaan rendahan bagi orang Yahudi. Kalau kita itu memberi makan babi, ini adalah pelanggaran ritual. Kontak dengan najis berarti dikucilkan dari penyembahan. Kehancuran identitas. Artinya apa? Si anak bungsu ini bukan lagi anak, bukan lagi Yahudi, bukan lagi manusia yang utuh. Dan ini adalah paradoks tragis, di mana anak bungsu yang mencari kebebasan kini menjadi budak yang lebih hina daripada budak. Bapak Ibu Saudaraku, di bagian kedua ini, kehancuran adalah guru yang jujur. Di dalam Lukas 15 ayat 14 sampai dengan 16 ini, kita melihat bahwa dosa selalu membawa kita lebih jauh dari yang kita rencanakan dan lebih dalam dari yang kita bayangkan. Bertobat. Bertobatlah. Ya. Bagian ketiga, pertobatan bukan perasaan, tapi keputusan radikal. Kita baca di dalam Lukas 15 ayat 17 sampai dengan 12. 15 ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Ayat 18. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Ayat 19. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergelaklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Wow. Ayat 17 dimulai dengan frase yang sangat penting. Lalu ia menyadari keadaannya. Anak bungsu ini menyadari keadaannya. Inilah momen pertobatan yang sejati, Bapak Ibu Saudaraku. Bukan ketika ia lapar, bukan, tetapi ketika anak bungsu ini jujur terhadap dirinya sendiri. Anak bungsu ini membandingkan kondisinya dengan rumah ayahnya dan menyadari bahwa masalahnya bukan rumah itu buruk, tetapi masalahnya adalah si anak bungsu ini yang meninggalkan rumah itu. Ayat 18 sampai 19 menunjukkan isi pertobatannya. Ia berkata, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Ini penting sekali. Pertobatan bukan sekedar perubahan pikiran, Bapak Ibu Saudaraku. Pertobatan itu adalah keputusan untuk bergerak.
Si anak bungsu ini mengakui dosanya terhadap sorga dan terhadap ayahnya. Si anak bungsu ini tidak menyalahkan keadaan. Si anak bungsu ini tidak menuntut hak. Bahkan anak bungsu ini tidak menuntut status sebagai anak. Perhatikan. Anak bungsu ini siap menjadi upahan. Ini menunjukkan bahwa pertobatan sejati. Perhatikan. Pertobatan sejati selalu merendahkan diri dan siap menanggung konsekuensi. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home Sisi dimanapun berada, jika kita melihat lagi di ayat 17, ya, lalu ia menyadari keadaannya. Ini titik balik. Perhatikan, kesadaran itu tidak cukup. Anak bungsu ini apa yang dilakukan? Dia bangkit, dia meninggalkan tempat itu, dia kembali ke rumah. Pertobatan sejati selalu melibatkan yang namanya bangkit, yaitu kesadaran. Pertobatan sejati itu ada kerendahan hati. Pertobatan sejati ada tindakan konkret. Perhatikan kalimat, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahanmu. Ini bukan drama loh. Ini kerendahan hati sejati. Pertobatan itu bukan angkat tangan, menangis di altar, posting ayat di sosial media. Pertobatan itu, aku salah, aku kembali, dan aku siap untuk berubah. Katakan amin. Pertobatan sejati memiliki 3 dimensi. Dimensi vertikal terhadap sorga, mengaku dosa sebagai pelanggaran terhadap kekudusan Allah. Yang kedua, dimensi horizontal terhadap Bapa, mengaku dampak dosa terhadap hubungan. Yang ketiga, dimensi eksistensial, aku tidak layak, melepaskan klaim atas status dan hak. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, kalau kita lihat pertobatan hari-hari ini, pertobatan yang berkata, Tuhan ampuni aku, tapi jangan ubah gayaku, itu adalah pertobatan yang palsu. Itu adalah kebohongan. Jadi pertobatan yang sejati, ya, adalah pertobatan bukan perasaan, tapi keputusan yang radikal. Yang terakhir yang kita bahas di dalam Lukas 15 ayat 20 sampai dengan 24, ya, di mana Bapa memulihkan relasi bukan sekedar status, ya, yang dipulihkan relasi bukan sekedar status. Ayat 20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ayat 21, kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Ayat 22, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Ayat 23, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Ayat 24, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Bapak Ibu Saudaraku, ayat 20 menyatakan bahwa ia bangkit dan pergi. Ini ayat kunci. Sekali lagi saya katakan, karena tanpa tindakan, semua penyesalan sebelumnya tidak berarti apa-apa. Namun teks ini tidak berhenti pada respon anak. Lukas menulis bahwa ketika anak itu masih jauh, ini luar biasanya. Ketika anak itu masih jauh, ayahnya melihat dia, tergerak oleh belas kasihan, lalu ayahnya berlari kepada dia. Ini bukan reaksi spontan, bukan. Melainkan tanda bahwa ayahnya menanti dengan harapan dan bukan dengan dendam. Ayah ini berlari, kemudian dia memeluk dan mencium anaknya sebelum anak itu selesai berbicara. Ini penting secara eksposisi, ya. Kenapa? Karena penerimaan ayah kepada anak bungsunya itu mendahului pemulihan status. Ayah tidak meniadakan dosa, tidak. Ia memulihkan relasinya terlebih dahulu, lalu memulihkan identitasnya. Yuk kita lihat. Ayat 22-24 menunjukkan tindakan simbolis. Ada jubah, ada cincin, ada sepatu, dan pesta. Semua ini menegaskan satu hal, anak itu tidak diterima sebagai buruh, bukan, tetapi tetap sebagai anak. Amin. Relasi dipulihkan sepenuhnya,
Tapi pesta ini bukan perayaan kegagalan, ini perayaan pertobatan. Ayah berkata, anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Mati di sini bukan secara fisik, melainkan relasional. Jika kita lihat, ya, ayat yang sering dibuat sentimental, ya, yaitu kebenarannya. Bapak tidak menyangkal kesalahan anak, tapi ia memulihkan relasi lebih dulu. Jubah, cincin, sepatu, itu berarti identitas yang dipulihkan. Anak itu pulang sebagai pendosa, tapi diterima sebagai anak, ya. Jadi pemulihan relasi bukan berarti pengulangan kesalahan. Itu namanya bodoh. Kasih karunia bukan izin untuk kita melakukan kebodohan lagi. Bapak Ibu Saudaraku, Allah mengampuni sepenuhnya, tapi ia juga memanggil kita hidup berbeda. Amin. Kita lihat pemulihan simbolis tadi tentang identitas. Jubah terbaik. Apa maksudnya jubah terbaik? Ini bukan sekedar pakaian, Bapak Ibu Saudaraku. Ini simbol otoritas, ini kehormatan, ini penutup kenajisan. Cincin bukan perhiasan, tapi stempel otoritas untuk transaksi bisnis keluarga. Itu cincin. Sepatu itu pembeda antara anak yang pakai sepatu dan budak yang tidak pakai sepatu. Kalau kita menerjemahkan secara sederhana, Tuhan itu tidak sekedar mengampuni, tapi Tuhan memulihkan martabat, otoritas, dan identitas kita sepenuhnya. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada, pertanyaannya hari ini bukan apakah Tuhan mau terima saya, bukan. Pertanyaannya, apakah kita mau sungguh-sungguh kembali atau hanya mau lepas dari rasa bersalah? Relasi dengan Bapa tidak dimulai ulang dengan air mata. Wah, kok gitu, Pastor? Yes. Relasi dengan Bapa dimulai dengan keputusan yang konsisten. Tidak cukup air mata. Kalau tidak ada perubahan arah hidup, itu bukan kembali ke rumah, Bapak Ibu Saudaraku, tetapi itu hanya mampir. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada, eksposisi ini membawa kita pada kesimpulan yang gak bisa ditawar. Relasi dengan Bapa rusak oleh keputusan sadar dan hanya bisa dipulihkan oleh pertobatan yang nyata dan kembali kepada otoritasnya. Secara rohani ini berarti hidup yang tumbuh. Secara ekonomi ini berarti hidup yang bertanggung jawab. Kembali ke rumah bukan hanya soal diterima, tetapi soal belajar hidup benar di dalam rumah itu. Pemulihan bukan berarti pengulangan hidup lama, Bapak Ibu Saudaraku. Kasih karunia bukan tiket untuk mengulangi kesalahan dengan versi rohani. Relasi yang dimulai ulang harus dibangun dengan hikmat yang baru. Amin. Baik secara rohani maupun secara ekonomi. Anak bungsu ini tidak kembali untuk menghampurkan warisan lagi, tapi hidup di bawah otoritas Bapa. Banyak orang hari-hari ini ingin kembali kepada Tuhan, tapi tidak benar-benar kembali kepada cara hidup yang benar. Saya ulangi. Banyak orang ingin kembali ke Tuhan tanpa benar-benar kembali kepada cara hidup yang benar. Mereka ingin damai tapi tidak mau disiplin. Mereka ingin pengampunan tapi tidak mau perubahan. Mereka ingin rumah Bapa tapi masih menyimpan mentalitas negeri jauh. Relasi yang dimulai ulang, sekali lagi, tidak dibangun oleh air mata di altar, tapi oleh keputusan konsisten setelah altar ditinggalkan. Kalau hidup tidak berubah, itu bukan kembali ke rumah, itu hanya istirahat sebentar dari rasa bersalah, itu hanya mampir. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada, perumpamaan ini sebenarnya tentang dua anak yang hilang. Anak bungsu hilang di negeri jauh, anak sulung hilang di halaman rumah. Hari-hari ini kita melihat mentalitas anak sulung dalam gereja. Mentalitas anak sulung di dalam gereja. Melayani sebagai kewajiban, bukan sebagai respon kasih. Menghitung berapa tahun aku melayani, bukan betapa besarnya kasih Bapa. Iri ketika pendosa diterima sama seperti dia. Artinya apa? Banyak orang Kristen hidup dalam rumah Bapa, tapi dengan mentalitas negeri jauh. Menikmati keamanan gereja, tapi mempertahankan otonomi diri.
mengaku anak tapi hidup seperti orang upahan. Hari ini, rumah Bapa bukan tempat pelarian dari konsekuensi. Itu tempatnya kita kembalinya identitas. Tapi ingat, kita tidak bisa memakai jubah anak sambil membawa mentalitas orang upahan. Pemulihan sejati terjadi ketika kita berhenti meminta warisan dan mulai menghargai kehadiran Bapa. Tahun 2026, satu yang saya minta, izinkan saya beserta dengan jemaat Home CC dimanapun berada, mari kita melekat erat dekat dengan Tuhan. Mari kita hidup di dalam hadirat-Nya. Mari kita mulai dengan pertobatan. Kita mulai di awal tahun ini dengan pertobatan. Kita mulai hari ini. Akhirnya Bapak Ibu Saudaraku, dalam Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 24, bukan tentang bagaimana kita mencari Allah, tetapi tentang bagaimana Allah dengan martabat ilahinya yang dilepaskan berlari mencari kita. Dan hari ini bagaimana kita merespon anugerah yang memulihkan itu. Mari Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC di mana berada, mari kita mulai bangun ulang hubungan kita dengan Bapa di surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapa yang baik, terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu yang meneguhkan, menguatkan kami. Terima kasih Tuhan. Bapa, biarlah Tuhan kami mau hari ini Tuhan memulai Tuhan hidup di dalam rumah Bapa, tapi kami masih memiliki mentalitas negeri jauh. Hari ini Tuhan ampuni kami kalau kami masih seperti orang-orang yang hidup dalam rumah-Mu tapi dengan mentalitas negeri jauh. Kami masih melayani sebagai kewajiban, bukan respon sebagai kasih. Kami masih menghitung, oh Tuhan berapa tahun aku melayani, tapi kami lupa betapa besarnya kasih Engkau. Tuhan ampuni kami ketika kami masih iri kepada pendosa yang diterima sama seperti Engkau menerima kami. Bapa, ampuni kami ketika kami mengaku sebagai anak tapi hidup sebagai orang upahan. Bapa yang baik, hari ini kami mau berhenti menghitung warisan. Hidup bukan tentang apa yang bisa kita dapat dari Tuhan. Kami mau menerima pelukan dari Engkau sendiri. Izinkan Tuhan mencintai kami di tengah kekotoran kami. Bapa, biarlah kami tinggal sebagai anak, bukan sebagai tamu. Kami akan komitmen pada keluarga-Mu, pada Allah sendiri, bukan kunjungan sesekali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih kiranya firman-Mu akan menguatkan kami dan membawa kami lekat, erat, dekat dengan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Karena itu saudara-saudaraku jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerima. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Terus cintai Tuhan, berhenti menghakimi dan selalu jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.